di laut. Ayo. Hasilnya. Jadi saya harapkan kepada teman-teman Ini tak lepas dari para jomblo. bukan maksud tertentu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas curahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ya teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan fitnah kemarin ya. Kita akan membahas terkait dengan kejadian kemarin yang ada seorang ustadz yang dicaci dalam pertunjukan wayang. Nah, di sana ada seorang yang menjadi otak di dalam pertunjukan wayang tersebut, yaitu Gus Miftah. Ya, Gus Miftah ya. Nah, telah beredar bahwa beliau meminta maaf terkait dengan perbuatan yang dilakukan di pesantrennya. Ya. Terlepas ini benar ataupun tidak terkait dengan sumber-sumber yang terbaca, bahwasanya beliau meminta maaf ya. Kalau orang yang berilmu, kalau ulama-ulama atau ustaz-ustaz salafi itu ketika mereka salah, keliru, tertuduh, walaupun mereka di atas kebenaran, ya mereka mudah untuk mengucapkan maaf, dan mereka meminta maaf itu secara langsung, secara umum, secara terang benerang. Nah, ya tidak sembunyi-sembunyi. Bahkan mereka kalau membuat video saja mereka minta maaf. Ya, kalau membuat ceramah mereka ada orang yang tersinggung, mereka minta maaf ya. Mereka meminta maaf ya. Kalau mereka orang-orang yang tersinggung ya. Nah, kemudian terlepas dari permohonan maaf beliau itu Gus Miftah ini, dan satu ya pemain pertunjukan wayang itu juga katanya meminta maaf, tapi dari video-videonya itu beliau tidak mengaku kalau dia mencela Ustadz Khalid Basalamah ya, tapi itulah itulah dirinya ya, itulah tanggungannya nanti. Nah, sebenarnya ketika ustaz-ustaz salafi itu orang sebelum meminta maaf itu mereka sudah maafkan, karena mereka hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena mereka tidak akan membalas celaan orang-orang yang mencela. Itu orang-orang yang mencela, apalagi orang-orang yang tidak punya ilmu. Makanya kalau terjadi perbedaan pendapat, mereka bantah dengan dalil. Dialoglah minimal ya, supaya bisa membuka jalan kira-kira mana kekeliruan. Kalau mereka berada di kekeliruan, ya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalau sekiranya seorang ustadz salaf yang keliru, pasti mereka akan kembali. Itu dengan lapang hati mereka, lapang dada mereka akan kembali kepada kebenaran. Nah terkait dengan ini, insya Allah itu bagus ya kalau dia meminta maaf ya. Tapi sebelum dia minta maaf, walaupun dia tidak meminta maaf, itu ustadz salaf insya Allah dengan mudah untuk memaafkannya, walaupun mereka tidak mengucapkannya, itu sudah mereka akan dimaafkan ya, karena mereka mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan mengharapkan pujian dari orang. Nah, makanya tadi kalau tidak mampu di dalam menyampaikan ilmu ya, jangan buatlah arogan yang seperti begitu, pertunjukan membalas dendam di situ, seakan-akan memang kebencian yang nampak sekali di situ. Ya, tidak bagus seperti begitu. Tetapi coba kalau itu duduki, koreksi juga diri. Kan orang yang menjawab itu kan sesuai dengan jawabannya, karena dia berdakwah. Ya, karena dia berdakwah sesuai dengan porsinya. Juga tidak ada di situ kalimat pengharaman terhadap wayang. Jangan ditambah-tambah itu ya. Jangan ditambah-tambah kalau tidak ada pengharaman terhadap wayang ya. Kalau memang dia jawab sesuai dengan pekerjaannya, sesuai dengan apa yang dia lakukan, karena dia seorang dai. Jangan juga kita sebagai orang yang itu ya emosional di dalam membantah pendapat-pendapatnya ustaz-ustaz yang lain. Kalau kalian bantah,
tidak sepakat bantah juga dengan dalil, kan begitu loh, begitu caranya yang bagus, lebih arif juga, itulah menunjukkan sebagai orang yang berilmu. Maka tidak pantaslah kalau kita menjawab sesuatu dengan arogan seperti begitu, apalagi menunjukkan akhlak yang tidak bagus, ya kan akan orang yang kerasukan. Nah, oke, teman-teman, sahabat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apapun yang terjadi, ini ambillah pelajaran semuanya, dan kami ingatkan lagi bahwasanya usaha salaf itu tidak memiliki dendam terhadap orang lain. Jika orang-orang yang jahil mencaci mereka, itulah orang-orang yang jahil, ya. Mereka hanya begitu lewat saja, biarkan saja, itulah cara ekspresi mereka, cara mereka menyampaikan apa yang mereka kesalkan, ya cuma seperti begitu, ya seperti begitu cara menyampaikannya. Kalau kejelekan ya kejelekan, seperti pertunjukan itu ya, yang cara-cara yang tidak bagus, tapi dengan bijaklah, dengan ariflah kita membantah sesuatu itu. Oke, kita terlepas dari permohonan maaf, ya, itu permohonan maaf beliau Gus Miftah dimaafkan, ya pasti itu ya akan dimaafkan saja, ya, karena orang-orang itu mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun itu sumbernya dari berita-berita yang lain, ya, kita tidak melihat di situ, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya dan antum semuanya, dan menjaga negeri kita ini, ya, menjadi menjadi aman sentosa, dan memberikan hidayah kepada Gus Miftah, ya, semoga dia menjadi ulama salaf nanti, ya. Satu ketika saja kita berdoa saja, ya, tidak ada yang tidak mungkin, suatu ketika dia akan menjadi ulama salaf, kita doakan saja. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين.